Ada satu keluarga, bapaknya kerja di bangunan, orang katakan kuli bangunan. Istrinya seringkali ngambil suluh, kayu-kayu di sawah. Pekerjaan cuma demikian. Anak ada 3. Yang dahsyat, istrinya selalu berkata kalau ada tamu, Masya Allah dijamu, semua ada. Makanan, minuman, ikan. Dan dia berkata, Alhamdulillah Abi kalau pulang bawa uang banyak, 500 ribu. 500 ribu untuk sebulan dan berkah hidupnya. Siapa mereka ini? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala as-subha fil Qur'anil Karim. Faqala was-subhi idza tanaffas. فأكد أهمية الفجر في القرآن الكريم فأقسم بكلمته فقال والفجر وقال في الأخرى إن قرآن الفجر كان مشهودا ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, hadirin sekalian, keluargaku, terkhusus orang-orang istimewa insyaallah di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pejuang subuh, para jamaah subuh, orang-orang yang tidak biasa, yang ditakuti oleh sementara kalangan di masa kini ketika mereka datang ke masjid berbondong-bondong menunaikan salat subuh. Ada seorang Yahudi yang pekerjaannya tiap hari hanya memantau umat Islam di masjid khusus di waktu subuh. Setiap kali datang, pulang, datang, pulang, datang, pulang. Lantas pernah kemudian diketahui oleh seorang jamaah ditanya, kenapa anda setiap waktu sering datang ke masjid di waktu subuh hanya untuk melihat kami sholat? Apa jawaban orang ini? Wa qala al-yahudiyyu, lantas ia berkata, orang Yahudi ini, saya hanya ingin tahu apakah jumlah jamaah subuh itu sudah sama dengan jumlah sholat Jumat atau belum. Jika jamaah subuh itu sudah serupa dengan jamaah sholat Jumat, maka inilah tanda-tanda umat Islam itu akan bangkit dan tanda-tanda umat Islam itu akan meraih kemenangannya. Maka takbir. Maka saya punya keyakinan yang kuat, punya pandangan yang dalam, melihat kondisi teman-teman subuh sampai jilid ke-97 ini, ghirahnya luar biasa. Bukan hanya di dalam masjidnya, sampai keluar masjidnya. Maka saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi inspirasi kebangkitan Islam, inspirasi persatuan umat Islam, insya Allah di subuh ini akan tampak dimulai dari Masjid Agung Tanah Sawah ini. Hadirin sekalian, untuk meraih itu tidak cukup dengan amin. Karena amin itu letaknya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ya Allah, kami mohon, kami mohon, kami mohon. Kami minta, kami minta, kami minta. Kami punya persoalan, kami punya kebutuhan. Kami hanya mohonkan kepadamu saja. Tapi apa jawab hadis qudsinya? Perhatikan dalam salah satu hadis qudsi. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu, diawalkan iyyaka na'budunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku dalam solatnya dia berkata iyyaka na'budu, ya Allah, kami komitmen beribadah kepadamu, kami sekarang menyembahmu, kami siap terus untuk beribadah kepadamu. Na'budu fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris fi'il mudhari itu punya 3 arti. Present, continuous, future. Sekarang, terus, dan nanti sampai kapanpun. Ada komitmen, ya Allah, na'budu, sekarang kami ibadah, kami hanya menyembahmu, kami bermohon kepadamu, kami patuh kepadamu, sekarang, terus, dan sampai kapanpun.
Baru kita katakan wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami minta ya Allah, kami punya permohonan, yang sakit mohon sembuhkan, yang sulit mohon mudahkan. Ya Allah, yang haus mohon hadirkan minuman. Semua yang sulit ya Allah mohon mudahkan, semua masalah mohon angkat. Apa jawab Allah? Perhatikan dalam hadis qudsinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Ku. Wali abdi, jika hamba-Ku benar menunaikan ibadahnya dengan sempurna, ma sa'ala, apapun yang ia minta saat ini, aku akan segera kabulkan. Apapun yang diminta saat ini, aku akan segera kabulkan. Karena itu seringkali orang-orang saleh, bahkan para nabi di masa lalu, jika mereka mengalami kesulitan, jika ada permohonan, jika ada masalah, maka mereka akan bangkit menunaikan salat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdirinya. Salat itu bukan sekedar syariat yang kemudian diperintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita sempurna menunaikannya, tapi nabi-nabi sebelumnya pun sudah salat dan kita paling sempurna dalam penunaiannya. Nabi Isa salat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Bahkan di situ disebutkan dalam salat berdoa minta kepada Allah, dan permintaannya kata manusia itu mustahil. Istrinya divonis oleh medis, menopause dan mandul, mustahil punya keturunan. Suaminya fisik sudah letih, rambut sudah memutih, tapi menunaikan salat minta kepada Allah. Dalam salat berdirinya memohon, ya Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan aku terbatas. Aku mohon kepadamu dengan namamu yang memberi tanpa batas. Nama Allah pemberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Kalau kita ingin minta pakai sigat amr lit talab, permohonan kepada Allah, hab. Untuk saya, li. Untuk banyak, lana. Kata Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, yang pemberiannya tanpa batas, mohon anugerahkan dari sisimu saja. Karena orang mengatakan mustahil, maka hamba tak berharap pada orang lagi. Hamba minta padamu saja, mohon anugerahkan hamba keturunan dari sisimu. Langsung berikan kepada hamba ya Rabb. Apa jawabannya? Allahu Akbar. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba datang langsung malaikat menyampaikan kabar gembira. Kamu dapat kabar gembira dari Allah, akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil kata orang, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah tak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi dan jadi dia. Kun fayakun. Kapan terjadi? Qaimun yusalli fil mihrab. Sedang dalam berdiri dalam salatnya. Belum selesai salat dikabulkan oleh Allah. Nabi Ismail alaihissalam salat. Saking pentingnya salat, bahkan minta pada keluarganya semua salat. Diabadikan dalam Al-Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Dan Nabi Ismail itu bahkan minta, perintahkan semua keluarga salat, 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 salat. Nabi Musa alaihissalam salat. Apa dalilnya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perintah langsung Allah kepada Musa alaihissalam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah pada Nabi Musa, hei Musa, saya Allah, tak ada Tuhan selain saya yang layak disembah. Sembah saya, fa'budni. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat, salat, salat li dzikri, supaya engkau ingat kepadaku. Jadi semua nabi salat sampai ke tingkat yang paling atas. Anda urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam, semua salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam.
Rasul pertama diutus Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kami berikan wahyu semuanya. Di antara wahyunya tuntunan ibadah. Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, kami turunkan wahyu, kami berikan perintah ibadah seperti kami berikan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di nabi salat, rasul salat, orang soleh salat, sahabat salat, tabi'in salat. Di kalau Anda nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, dan tidak salat, ada yang aneh. Karena itu berbahagialah ketika dalam hidup ini kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menunaikan salat, dan masya Allah di antara sekian waktu salat itu ada yang istimewa sampai keistimewaannya disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, di Quran surah ke-17 ayat ke-78. Mari kita lihat baik-baik, karena saya khawatir nanti banyak pejuang subuh datang waktu subuh jilidnya sudah ke-97 sama dengan jilidnya kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu punya 97 pembahasan. Nama lengkapnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkap kitabnya. Ayo ulangi. Disingkat Sahih Al-Bukhari, punya 97 pembahasan. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai terakhir 97. Nah, yang paling menarik adalah dari sekian pembahasan-pembahasan itu ada satu yang sangat spesial tentang sholat, yaitu keutamaan sholat subuh. Jangan sampai nanti diisi sekedar datang, sholat, duduk, pulang. Karena ada yang istimewa yang bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terangkum dalam Quran surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, aqimis salat. Awas, perhatikan baik-baik. Tunaikan salat dengan benar. Saya boleh berdiri nih? Boleh, saya berdiri ya. Ini enak nih tanya. Alhamdulillah. Saya dari tadi datang tuh penasaran. Ini Masjid Agung tengah sawah. Saya cari sawahnya tak temu-temu. Nah, sawah aja, ini gedung. Ya, apalah, mungkin sejarah itu ya. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan pada masjid ini, insya Allah. Baik. Aqimis shalah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kata Allah, tunaikan sholat dengan benar. Tunaikan sholat dengan benar. Jika ada kalimat dalam Al-Quran dengan benar, sempurnakan, itu artinya ada orang yang menunaikannya dengan cara yang tidak benar. Kalau ada kalimat dalam Al-Quran, dalam hadis, awalnya menggunakan alif lam, al, itu berarti maknanya sesuatu yang khusus, punya aturannya, punya ketentuannya, mesti diikuti dengan benar. Kalau tak pakai alif lamnya hilang, itu artinya nakirah, umum, bebas, tak ikut aturan pun boleh, silakan. Dan semua kalimat sholat yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu semua dalam Al-Quran menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama, Al-Baqarah misalnya ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43, wa aqimus shalah wa atuz zakat. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Quran surah 11 ayat 114, aqimis sholata as-shalah tarafain nahar. Quran surah ke-17 misalnya ayat ke-78, aqimis sholata liduluki syamsi. Quran surah ke-29 ayat ke-45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua menggunakan alif lam, alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Ini tandanya Allah menginginkan semua orang yang menunaikan sholat tunaikan dengan benar.
Karena ada orang yang ketika sholat sekedar menunaikan sholat saja, yang penting sudah sholat. Ada. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Ketika Allah sampaikan dalam kalimat ini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda wakaf pada kalimat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, ini menunjuk golongan yang pertama, yang penting saya sudah menunaikan sholat. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, terserah, yang penting sudah sholat. Kok cepat sekali? Baca Al-Fatihahnya cuma 1 detik. Yang penting saya sudah sholat. Sudah hafal saya, khatam Al-Fatihah sehari 17 kali. Yang penting sudah sholat. Dikala ada golongan orang-orang demikian, asal sekedar sholat, maka ini yang tidak diinginkan oleh Al-Quran. Karena itu banyak orang menunaikan sholat, tidak menunaikannya dengan benar, rukunnya, syaratnya, pahami ayatnya, pahami gerakannya, sehingga manfaat-manfaat sholat dan faidahnya tidak didapatkan dalam kehidupan. Saya ambil contoh satu saja. Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kata Allah, seharusnya kalau orang sholatnya benar, itu pasti yang paling pertama terjadi pada dirinya, dia akan berubah jadi orang baik. Sumber keburukan yang menyebabkan orang berubah jadi tidak baik cuma 2. 1, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, masuk bagian dari fahsya. Ini mustahil kalau ada orang sholat tiba-tiba berbuat fahsya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan yang kotor, gambar-gambar yang menampakkan aurat. Ada yang salah dengan sholatnya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan-tayangan yang buruk. Sholat tapi tidak kenal apa dia laki-laki atau perempuan. Katanya namanya Herman, tapi bicaranya melambai. Katanya namanya Nina, tapi bicaranya begitu kuat. Kalau orang sholat, dia akan paham situasinya. Makanya orang-orang yang tidak jelas antara laki-laki dengan perempuan tidak bisa jadi imam dalam sholat. Bisa kacau jamaahnya, begitu takbir bubar. Allah. Cuma 2. Jadi kalau orang sholatnya benar, fahsya hilang. Hilang. Mungkar, semua keburukan yang diingkari oleh hati. Maaf. Berdusta itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Nyogok itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Sampai dengan tingkat menumpahkan darah itu mungkar sekali. Jadi kalau orang sholatnya benar, turunlah kemudian ayat Al-Quran. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh kata Allah, kalau orang menunaikan sholatnya benar, sholat itu akan berdampak pada perubahan dirinya. Dia akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Keji hilang, fahsya, mungkar kemudian pun hilang. Fahsya, mungkar, selesai. Karena itu wasiat Nabi yang pertama pada orang tua, kalau anak-anak mulai tumbuh, usia 7 tahun, usia menjelang balik, maka tidak ada amalan lain yang diajarkan kecuali sholat. Kata Nabi, sholat. Bukan umrah, bukan manasik, bukan haji, bukan puasa. Kata Nabi, sholat. Ini saya agak bingung sekarang ini. Saya tak tahu kalau di Sumatera Barat ini ya, atau di Bukit Tinggi. Anak TK sekarang, sholat belum bagus, sudah diajarkan manasik. Salah sih tidak, cuma lompatnya terlampau tinggi. Rukun yang dasar, tangga yang paling dasar belum dipijak, sudah mau masuk tangga kelima. Jadi kalau sholatnya benar dari sejak kecil, tumbuhlah anak itu jadi anak yang baik. Karena itu banyak orang dari sejak dulu, dari zaman Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Zaman para sahabat, muncul kemudian anak-anaknya. Kemana diasarkan mereka? Kemana dikumpulkan mereka? Masjid. Surau. Terkenal di Sumatera, setiap kiai punya suraunya masing-masing. Setiap buya punya suraunya masing-masing. Siapa yang datang awal-awal ke sana, datang ke masjid, datang ke surau, anak-anak dihadirkan. Sehingga banyak terdengar marak suara anak-anak di masjid. Apa faidahnya? Supaya dia tumbuh di kemudian hari jadi orang baik. Kalau jadi pejabat yang baik. Kalau jadi arsitek yang baik. Kalau jadi ekonom yang baik. Kalau jadi insinyur yang baik. Kalau jadi guru yang baik. Maka kalau dasarnya itu baik, ke atasnya pun akan lebih baik. Inilah rahasia pertama, kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat yang benar. Dan diantara ciri benar itu, bukan sekedar rukun dan syaratnya.
Kalimat pertama dalam Al-Quran adalah setelah rukun syaratnya sempurna, coba pahami bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu. Karena kebanyakan ada isyarat dalam Al-Quran, maaf, bahkan ada orang sholat pun tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Ruku tapi tak paham yang dibaca. Sujud tak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tak mengerti yang dibacakan? Karena itu di hadis Abu Daud nomor hadis 857, banyak orang sholat dipermainkan oleh setan. Ya kata Nabi, jika anda sudah mulai bertakbir, fa'idha kabbara, hadisnya idha udzina fatara syaitanu alaihi dharatun, sejak azan mulai dikumandangkan, maka syaitan akan berlari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Makanya tak usah heran, jangan heran kalau ada anda sedang berjalan dengan satu orang, bahkan orang itu pun bukan muslim, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan berkata kepada anda yang muslim, sudah azan, apa tidak sholat dulu kamu? Karena setan sedang pergi. Fa'idha thuwiba fa'ada. Tapi kalau adanya selesai, balik lagi setannya. Maka orang yang muslim bisa menjawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik setan. Sampai iqamat dikumandangkan, mulai takbir, orang sholat akan mulai merasa fokus. Silakan bapak, ibu perhatikan, tuan puan lihat. Setiap orang mau sholat, biasanya tuh tenang, fokus. Tapi kalau sudah takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata kepadanya. Ada setan yang khusus menggoda orang sholat. Setan itu punya jurusan juga, spesialisasi. Ada 9 jenis setan. Saya nggak tahu kuliahnya di mana itu. Rektornya iblis. Ya, itu 9 jurusan. Bu, setan masjid ada, Bu. Tugasnya menggoda DKM masjid. Betul, bukan jamaah. Sebab kalau DKM itu sudah rusak, jamaah pun nggak pengen ke masjid. Kalau jamaah satu nggak ke masjid, yang lain datang, hilang satu, tumbuh 1000. DKM rusak, malas orang datang. Kenapa saya mesti ke masjid? DKM-nya aja rusak. Di rumah ada setan. Hati-hati, setan masjid, setan goda orang sholat, namanya khinzib. Setan goda orang wudhu, sejak keluar dari tempat wudhu digoda setan, namanya walhan. Karena itu ada orang keluar dari tempat wudhu, langsung ragu, saya ini sudah wudhu atau belum? Padahal baru keluar dari tempat wudhu. Batal tidak, batal tidak, batal tidak, tidak, padahal batal. Batal padahal tidak, walhan. Ada setan khusus menggoda rumah, namanya dasim. Setan rumah. Masuk rumah, kata Nabi ucapkan salam, Assalamualaikum, fayaqulu syaitan. Maka setan berkata kepada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Bahasanya kita tidak punya tempat. Artinya, boleh jadi bapak, ibu datang dari tempat lain, setannya ikut ke rumah. Begitu diucapkan salam, setannya berkata kepada yang baru ikut tuh, kita nggak punya tempat di sini, nggak usah ke sini. Awas, hati-hati bu. Ibu ke mall, ke supermarket, itu setan pasar bisa pulang. Setan pasar ada pak. Itu yang sering bikin ibu kadang-kadang terngiang-ngiang sampai di rumah akan tas yang belum sempat terbeli itu. Datang supermarket, lihat tas bagus, sampai rumah kepikiran. Baru mau tidur dialog dengan suami. Bah, tahu nggak bang, tadi itu tasnya bagus sekali itu. Cuman sayang tak sempat beli. Itu setan pasar ikut ke rumah, dibisik-bisik supaya nggak fokus dalam ibadah. Kata suami, mah, tas itu nggak penting, yang penting isinya itu bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Iya pak ya, astagfirullah, astagfirullah. Yang penting kita ke surga pak ya. Tapi tas yang tadi bagus kok pak. Bisa bawa ke surga juga. Nah itu masuk. Cara mengusirnya masuk rumah, ucapkan Assalamualaikum, fayaqul li sahibi, dia berkata kepada setan temannya, kita tidak punya tempat menetap. Tapi kalau anda tak ucapkan, hati-hati, dia bersemayam di situ. Karena itu setiap orang masuk ke ruangan, baru pulang dari masjid, masuk kamar, kamar kosong, itu kalaupun kita masuk, perasaan kita tiba-tiba bisa gundah. Maka ucapkan Assalamualaikum, keluar dia dan pergi meninggalkan tempat itu. Jangan fikirkan dijawab atau tidak, ya. Tak ada jawaban, normal. Dijawab Waalaikumsalam misalnya, pikir lagi. Assalamualaikum, dasim namanya. Ajarkan pada anak-anak, pada orang dewasa, pada remaja. Masuk, ucapkan salam. Saya punya anak, sekarang usia 6-7 tahun. Mau masuk 7. Sejak usia 3 tahun, baru bisa bicara, berjalan, aktivitas saya ajarkan. Masuk kamar, kak, ucapkan Assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Itu goda kakak nanti, tidak bisa tenang tidurnya. Begitu mendengar dia namanya, langsung dia masuk kamar, dia buka, dia ucapkan Assalamualaikum dasim. Dia cakap tuh namanya, supaya keluar sekalian ya.
selesai. Nah, setan yang goda orang sholat namanya khinzib. Khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Jadi kalau orang sudah bertakbir, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, udhkur kadza. Maka setan akan berkata pada orang sholat ini, ingat ini ya, ingat itu ya. Karena itu silakan kalau tidak percaya. Begitu Anda bertakbir, yang tidak ingin diingat pun bisa ingat. Allahu Akbar. Sekarang arisan Nambo mau menang nih. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Allahu Akbar, motor aman nggak teh? Itu muncul. Bahkan ada yang paling dahsyat. Kata Nabi di akhir hidupnya, di akhir salatnya, hatta la yash'ura al-musalli kam rak'atan yusalli. Di akhir hadis Nabi mengatakan, sampai ada orang sholat itu tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh itu cuma 2 rakaat. Tapi kalau kena tipu daya setan, yang 2 itu bisa jadi 3. Yang 2 bisa kurang 1. Nah, apa penyebabnya orang bisa lalai dalam sholatnya? Salah satu penyebabnya adalah, mohon maaf, karena pikirannya dikendalikan oleh setan, karena tak mampu memahami apa yang ia kerjakan dalam sholatnya. Di normalnya begini, ketika Anda bertakbir Allahu Akbar, pikiran kita langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita langsung meresapi, ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Aku mohon ampun ya Allah, kalau selama ini aku sering merasa besar, merasa hebat dibanding orang lain, merasa unggul dibanding tetangga, merasa yang lebih mulia dibanding pasangan hidup. Takbir Allahu Akbar, menundukkan jiwanya bermohon ampunan kepada Allah. Karena itulah setelah itu dia mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau memang tadi ya Allah, sebelum saya sholat, saya banyak membawa kesalahan, saya akui saya banyak salah, saya tobat ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat sebelum sholat ini, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Itulah yang dikerjakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau takbir, itu tangannya langsung bergetar, air matanya keluar. Ketika ditanya, limadha hakadha, kenapa Anda seperti itu? Kata beliau, saya takut lisan saya mengucapkan Allahu Akbar, tapi dalam hidup saya senantiasa merasa akbar dibandingkan orang lain. Lebih hebat ibadahnya dibanding orang, lebih dahsyat kedudukannya dibanding orang lain. Itulah diantara penyebab saat ini kenapa orang sholat sulit khusyuk, karena tidak paham apa yang diungkapkan dan dibacakan dalam sholatnya. Maka bagian pertama, kalau kita ingin bangkit, kalau kita ingin kuat kembali, kalau kita ingin berjaya kembali, yang pertama adalah kalimat Al-Qur'annya, kita mesti punya kekuatan untuk kembali belajar memahami tuntunan syariat kita dengan baik. Jadi jangan sampai bicara yang tinggi-tinggi, tapi untuk sholat saja tidak paham. Ayo bersatu, ayo berjaya, ayo bangkit. Sholat nggak paham. Ayo kita bangkit kembali, ayo kita junjung persatuan. Sholat subuh harusnya 2 jadi 1. Ayo kita bangkitkan ekonomi, ayo kita bangkitkan politik, ayo kita bangkitkan tenaga kita. Urusan untuk ibadah saja kita tidak mengerti, maka bagaimana kita bisa bangkit dengan baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka ayo penuhi majlis-majlis ilmu. Ayo penuhi kajian-kajian para ulama, ustaz, para buya, para habaib, ya, para asatidzah. Datangi dan pahami tuntunan agama kita. Jika benar itu terjadi, perhatikan baik-baik. Langsung turun satu ayat di satu surah. Surah ke-9 ayat 122. Jika ada umat Islam yang senang datang ke majlis ilmu dan cara belajarnya ingin memahami setiap tuntunan dalam syariat. Saya ingin sholatnya paham, saya ingin hajinya mengerti, saya ingin umrahnya tahu, saya ingin zakatnya paham, sampai bahkan sebelum dikeluarkan saya sudah mengerti berapa yang harus dikeluarkan. Jika ada orang-orang yang seperti itu, maka dia masuk golongan di satu ayat yang saat masuk majlis ilmu statusnya langsung berubah di sisi Allah menjadi mujahid fi sabilillah. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kata Allah, hei semua orang-orang yang beriman, jangan sampai seluruhnya pergi semua berjuang ke medan perang secara fisik. Mesti ada satu golongan yang dengan ayat ini saya akan turunkan satu anugerah. Golongan ini walaupun tidak pergi berjuang ke medan perang untuk berjihad, saya berikan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan yang berjuang ke medan jihad. Sama-sama jihad, sama-sama mujahid, dan kalau wafat dalam amalan ini statusnya syahid fi sabilillah.
Apa itu amalannya? Liyatafaqahu fid din. Datangi majlis ilmu, datangi pengajian, datangi surau-surau, datangi masjid-masjid, datangi majlis taklim, dan di situ dia belajar memahami tuntunan agamanya. Tafaqquh dari kata fiqih, artinya paham, mengerti apa yang dipelajari dan dilakukan. Di orang Islam tuh bedanya dengan yang belum beriman, kalau belajar mesti paham. Kata Al-Quran mesti mengerti, terutama belajar tentang agama. Ini sekarang banyak orang mau berangkat haji. Kita berdoa kepada Allah semoga hajinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan sifat mabrur insyaallah. Ya, dan bagi yang belum berangkat semoga insyaallah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Ayo nabung. Nabung ikhtiar. Nah, sekarang perhatikan. Saya ini pernah bertugas di Mekah tahun 2010. Betapa banyak orang berangkat haji juga bertemu dengan kita termasuk dari negeri-negeri kita ini. Dari Indonesia. Semangatnya, imannya jangan diragukan. Ketulusannya, sabarnya jangan pernah diragukan. Luar biasa. Tapi persoalan utamanya, keilmuan itu yang paling penting. Datang tuh ada yang jual sawah, jual tanah, jual kebun, jual perlengkapan. Luar biasa keimanannya, dahsyat kesabarannya. Hanya sayang kadang-kadang ketika ditunaikan ibadah itu, rukun tidak sempurna, syarat tidak sempurna. Kenapa? Karena kurangnya ilmu yang mengiringi. Bahkan yang paling luar biasa, bukan karena kesempurnaan, peluang-peluang untuk berdoa minta tidak bisa didapatkan karena tidak paham apa yang dikerjakan. Sambil contoh begini, ada jaminan Allah kalau orang tawaf, ada isyarat tadi di Quran surah 19 ayat ke-48 sampai 50. Ada isyarat di situ kalau orang tawafnya benar dengan baik, benar, maka ada peluang dikabulkan seketika doanya, apa yang dimintakan. Dan sunnah berdoa itu dalam tawaf itu bacaan bahasa Arab cuma 2. Dan itu pun Masya Allah ditanamkan dalam diri kita, hafal sebelum berangkat. Bahkan yang belum berhaji sudah hafal. Dari mulai Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah, hafal dalam kepala kita. Yang kedua rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, hafal, bahkan punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Tanya orang Arab. Tahu doa sapu jagat? Atau di doa sapu jagat? Sapu jagat. Orang kita luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada jagat nggak ada sapunya. Ya. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu 2 saja yang pakai bahasa Arab, yang lainnya bebas. Kenapa kita kemudian berdoa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sampai maqam Ibrahim? Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dipraktekkan isi kalimatnya. Subhanallah dipraktekkan subhanallah. Walhamdulillah dipraktekkan alhamdulillahnya. Allahu akbar dipraktekkan Allahu akbarnya. Sampai kemudian ketika itu dilakukan, turun kalimat wa wahabna lahu Ishaq. Apa yang dimohonkan oleh Ibrahim sejak dulu dikabulkan oleh Allah, dikaruniakan Ishaq. Siapa itu Ishaq? Anak beliau dari Sayyidah Sarah. Sarah itu divonis secara medis tak mungkin punya keturunan. Pertama sudah menopause. Yang kedua maaf, divonis secara klinis mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi beliau subhanallah, beliau amalkan alhamdulillah, beliau amalkan Allahu akbar, turun kalimat wa wahabna lahu Ishaq. Karena itu ketika kita tawaf kemudian di Ka'bah sampai dengan maqam Ibrahim. Kenapa sampai maqam Ibrahim baca kalimat tadi? Supaya kita belajar apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai kita amalkan, selesai kita kemudian pahami, baru kita minta dari maqam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani. Bebas minta. Tak harus pakai bahasa Arab. Silakan pakai. Mau pakai bahasa Melayu? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Bukit Tinggi? Boleh. Bahasa Indonesia? Silakan. Bebas minta. Tak ada aturan pakai bahasa Arab. Silakan seluas-luasnya. Kalau ingin pakai bahasa Arab, silakan pula. Bagus. Ambil doa-doa yang kita butuhkan. Kenapa sering saya sampaikan hal semacam ini? Karena kadang tidak dimanfaatkan. Sudah ada posisi, tidak diminta. Bahkan kadang-kadang minta pada yang tidak dipahami. Kenapa tak minta Anda yang kesulitan berdagang, Anda katakan, ya Allah, saya punya kesulitan dalam dagangan, ya Allah tolong mudahkan. Ya Allah, saya punya masalah di rumah tangga, ya Allah, mohon berikan kerukunan. Ya Allah, anak saya besok mau ujian, tolong luluskan. Minta. Nanti oleh Allah dikabulkan yang baik urusan dunia dan akhiratnya. Kadang-kadang orang minta tapi tidak butuh. Ya Allah, hamba minta mobil, ya Allah, tak cocok untukmu. Kamu cocoknya motor.
Kamu minta mobil, nanti kamu sombong. Subuh tuh tinggal datang, begitu ada mobil putar-putar komplek dulu aja orang, ayo ke mobil, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Kasih motor. Karena itu dijawab, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, diseleksi mana permintaan tadi yang baik untuk dunianya dan baik akhiratnya. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Harusnya demikian. Saya kasih kisah ya, tapi ini jangan ditiru dulu. Walaupun caranya ini sebetulnya betul, cuma tidak harus ditiru seperti itu. Ada dua orang Indonesia, dia terapkan dengan benar. Begitu sedang tawaf seperti itu, ada kesempatan dia datang ke Multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Dekat ke situ dia bermohon, pakai bahasa dia betul. Ya Allah, anak muda, hamba datang ke sini bermohon, ya Allah. Hamba belum dapat jodoh. Mohon tunjukkan jodoh hamba, ya Allah. Sampai datang ke depan Ka'bah ini, ya Allah. Tiba-tiba datang seorang perempuan di sampingnya, tinggi, putih, hidung mancung. Dia tunjuk, kayak gini ya Allah. Kayak gini. Dia betul, walaupun tidak harus memberi contoh. Ya. Dan tahu apa yang terjadi? Pulang dari situ, nikah. Menikah dia. Walaupun bukan dengan yang tadi tentunya. Tapi nikah. Ada yang satu lagi datang sampai nempel di Multazam. Tugas kami dulu itu, kawan cerita banyak. Ya Allah, hamba kesini bermohon ya Allah, hamba terlilit banyak utang ya Allah, banyak utang ya Allah, sampai kesini pun hamba minjam ya Allah. Kalau tak percaya, ini catatannya. Tapi dia mengungkapkan apa yang dibutuhkan. Dia minta apa yang diperlukan, ya memang seperti itu adanya. Pulang kemudian lunas utang. Ikhtiar, selesai. Nah ini kadang sekarang tawaf saja, rukunnya sudah bermasalah. Dari zaman dulu tidak pernah ada tawaf digunakan dengan menggunakan selfie. Live. Subhanallah. Alhamdulillah. Kelihatan yang di sana. Allah. Ya Allah. Kapan dapat kehusuan ibadahnya? Sudah ibadahnya harta keluar banyak. Fisiknya juga lelah. Tapi tidak mendapatkan penerimaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ilmu untuk didapatkan. Ketika ibadah dilakukan dengan benar, manfaatnya kita dapatkan dengan sempurna. Yuk kembali dengan cepat. Perhatikan kalimatnya. Aqimis shalah, tunaikan salat dengan benar supaya dapat manfaatnya. Liduluki syamsi, dari matahari mulai tergelincir, zuhur maksudnya, ila ghasaqil laili, sampai tiba malam gelap, isya maksudnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Apa yang belum ada? Subuh, fajar. Sekarang perhatikan, zuhur, asar, maghrib, isya tidak disebutkan namanya. Isyarat waktunya saja. Saat masuk ke waktu fajar, masuk waktu subuh, disebutkan langsung dengan namanya. Wa Qur'anal fajr. Fajarnya disebutkan. Di sini saya ingin sampaikan inti yang paling penting dari ceramah kami. Yang tadi muqaddimah tuh, sekarang intinya. Lihat sini. Wa Qur'anal fajr. Dan salat serta bacaan di waktu fajar. Perhatikan baik-baik. Allah bisa mengatakan begini karena wawunya ataf, diikutkan pada hukum sebelumnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri, bisa. Atau wal fajra, bisa. Tapi kenapa kemudian ditambahkan dengan kalimat Quran? Ada sesuatu yang istimewa di waktu fajar yang tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Zuhur itu penting, asar itu penting, maghrib penting, isya penting, tapi subuh waktunya punya sesuatu yang istimewa. Kata Allah, waktu subuh itu bukan sholatnya saja yang penting. Dan sholat, kembali ke sholat. Quran, bukan cuma sholatnya, tapi ada sesuatu yang istimewa di waktu fajar. Apa itu? Quran. Quran. Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Saya ulang. Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Apa bedanya? Yang satu pakai al, yang satu tidak. Al-Quran dan Quran. Nah, dalam kalimat bahasa Arab ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau satu kalimat punya perbedaan tambahan huruf, maka maknanya tidak sama. Walaupun kelihatan serupa. Satu Quran, satu Al-Quran. Serupa kalimatnya, tapi yang satu pakai alif lam, itu beda. Kalau disebutkan menggunakan alif lam, Al-Quran, maka itu yang dimaksud adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terangkum dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz. Itulah Al-Quran. Disebut Al-Quran.
dari kata al-qur'u, bunyi yang terdengar. Kalau diperdengarkan disebut dengan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim, qiraah. Kalau diperdengarkan terus tanpa bosan, Quran. Tambah alif lam, yang ini bukan yang lain. Kenapa disebut Al-Quran? Karena bacaan ini beda dengan yang lain. Terus dibacakan tanpa pernah orang bosan. Silakan Anda cek. Apakah pernah ada orang mengatakan pusing karena baca Al-Quran? Saya tanyalah sama Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari berapa kali baca Al-Fatihah? Coba. 11 atau 12? Yang 11 angkat tangan. 12, 13, 14, 18, 17 kali baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran 17 kali sehari. 7 ayat diulang-ulang. 7 ayat 17 kali dalam sehari. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali sehari, tak pernah berhenti. Nih yang mau saya cakap tuh begini. Bapak ibu sejak mulai kita balik kita kan sholat. Taruhlah usia dari sejak 13 tahun, perempuan 9 tahun sholat. Sekarang sudah umur 40 tahun, sudah umur 30 tahun, sudah umur 50 tahun ke atasnya, 60 tahun, masih sholat setiap hari 17 kali. Kalau 17 kali setiap hari, kalikan 30 hari. Dikalikan 12, berapa jumlahnya? Kali 30 tahun. Jadi selama ini orang tiap hari baca Al-Fatihah, baca. Tapi tak pernah ada kasus orang pusing, orang kena migrain karena Al-Fatihah. Sila tanya datang ke rumah sakit. Dok, adakah orang datang mengadu ke sini? Saya pusing pak. Kenapa? Baca Al-Fatihah tiap hari. Tapi buku lain, silakan cek. Kitab lain, cek. Kitab paling hebat, majalah paling bagus, baca 17 kali sehari. Baru 3 kali, dah bosan. Kok ditinggalkan? Hafal. Tapi Al-Fatihah tidak, Al-Quran. Karena itu disebut menggunakan Al-Quran. Karena kitab ini istimewa, beda dengan bacaan-bacaan biasa. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan, Quran, alnya hilang. Maka ini dalam fikih tidak diartikan kecuali satu. Semua bacaan-bacaan yang kita sampaikan untuk mendekat kepada Allah. Quran. Bisa masuk Al-Qurannya, bisa masuk doanya, bisa masuk istighfarnya, bisa masuk zikirnya. Semua bacaan yang bisa kita mohonkan kepada Allah disebut dengan Quran namanya. Masuk Al-Qurannya, masuk zikirnya, masuk tasbihnya, masuk tahmidnya, masuk istighfarnya, itulah Quran. Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba. Amin. Samping. Siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Jadi kita mohonkan amin, 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 amin. Doa. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta.
Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran, surah ke-51, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya, wabil asharikum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini, sebelum subuh datang, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri, ya Allah, saya banyak maksiat, ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang, ya Allah? Antum tuh wafat dong. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa? Saya mau izin bertanya pada hadirin semua. Siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Apa? Angkat saja, saya pulang. Lebih berhak untuk ceramah. Siapa yang tak punya dosa, boleh angkat. Baik, tak ada. Siapa yang dosanya sedikit saja, dosa sedikit, angkat tangan. Siapa yang dosanya agak banyak, boleh angkat tangan. Siapa yang dosanya banyak, boleh angkat tangan. Oh, Masya Allah, boleh angkat. Alhamdulillah. Siapa yang ingin masuk surga, boleh angkat tangan. Turun. Siapa yang ingin surganya surga Firdaus, angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang di surga ingin bersama Nabi, angkat tangan. Tuh. Mulai banyak keanehan kan? Mengaku dosa banyak, ingin masuk surga. Dan surganya langsung bersama Nabi, luar biasa. Nabi Adam nyicipi buah khuldi sedikit, sifat kemanusiaannya. Sifat kemanusiaannya menyicipi buah khuldi sedikit, keluar dari surga. Ini dosa ngaku banyak, pengen masuk. Bagaimana kita kemudian bisa menghapuskannya? Apa tak malu kita pulang kepada Allah membawa banyak dosa? Bapak ibu saja merantau, dikenal banyak masalah. Dikenal suka merampok, dikenal suka mencopet, dikenal suka mencuri, dikenal bikin rusuh. Apa mau kemudian pulang ke tempat dia pulang? Apa dengan nyamannya pulang kampung? Apa seenaknya kemudian pulang? Dan maaf, apakah saat pulang akan diterima oleh masyarakat? Apa diterima oleh adat? Dalam urusan dunia saja, merasa banyak salah, punya aib, takut pulang, takut mudik. Bahkan tak punya bekal pun takut pulang. Tak mau pulang. Allah pertontonkan, turunkan miniatur kehidupan akhirat ke bumi. Setiap kali usai Ramadan, akan Idul Fitri, banyak orang mudik. Orang perantau Minang pulang ke Minang, pulang. Tanyakan, kenapa mereka berani pulang? Karena punya bekal. Berani pulang kampung. Orang yang tak punya bekal, malu pulang. Saya tanya pada seorang, kenapa kamu nggak pulang? Saya tak punya bekal, Ustaz, malu pulang. Tak punya bekal, malu pulang. Urusan dunia. Kenapa Anda yang merasa banyak dosa sudah siap merasa untuk pulang? Yang punya bekal luar biasa. Cari. Menjelang mudik, Masya Allah. Bahkan di Jawa itu, orang baru punya Honda, motor bebek. Karena bekalnya sudah banyak, berani pulang. Motornya bebek, bekalnya singa. Dus ditaruh di belakang. Pelepah pisang disandingkan. Motornya bebek, bekalnya sampai ke atas. Ditulis di belakangnya, di atas knalpotnya. Aku pulang sayang. Karena punya bekal. Bahkan dikontak di tempat dia mau pulang. Abang pulang nih sekarang. Pulang, yang punya rumah, cat rumah dengan baik. Semua disambut dengan mulia. Disiapkan makanan-makanan. Ada rendangnya. Ada macam-macamnya. Ada jusnya, ada buahnya. Buahnya pun unik-unik. Ada buah naga. Ya, ada jus alpukat, ada nanas, ada macam-macam. Muncul semua. Bahkan ada yang luar biasa terjadi setahun sekali. Luarnya kalengnya kongwan, dalamnya rangginang isinya. Muncul setahun sekali, disambut semua urusan dunia. Apa Anda tak siapkan pulang menuju akhirat nanti dengan bekal yang sempurna? Apa tak rindu pulang disambut malaikat? Ada orang-orang hebat yang saat pulang ke akhirat, yang nyambut itu bukan kalangan manusia, malaikat datang ke setiap pintu surganya. Bahkan ada malaikat di semua pintu surga datang mengunjungi satu orang yang punya amalan khusus. Ada di Quran surah 13 ayat ke-24. Semua malaikat mengunjungi dia dari semua pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan ada kalangan-kalangan malaikat mengunjungi satu orang yang punya amalan spesial saat di muka bumi. Pulang dia menghadap Allah. Begitu datang menghadap Allah, masuk surga, dikunjungi semua malaikat. Apa jawab malaikat? Perhatikan kalimat malaikatnya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Anda sabar saat di dunia mencari bekal untuk pulang ke sini. Selamat Anda sabar. Fa ni'ma uqbad dar.
Maka sekarang silahkan nikmati tempat yang paling indah yang tidak pernah ditatap, tidak pernah terdengar kisahnya dengan sempurna, dan tidak pernah terbayangkan. Datang, nikmati. Dan itu adalah ahli Quran. Ahli Quran itu spesial. Ahli Quran, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, cucunya, anak-anaknya, sepanjang mereka soleh mendekat kepada Allah dan beriman, bisa digandeng oleh ahli Quran, diberi syafaat langsung dengan izin Allah, masuk ke dalam surga, dia mimpin keluarga besarnya. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada orang soleh masuk surga lewat surga Aden dulu. Dia gandeng bapaknya, ibunya, kemudian juga mohon maaf anaknya, cucunya, semua ke surga digandeng oleh dia. Siapa orang ini? Ahli Quran. Tahu dari mana? Quran surah ke-35 ayat 33 dengan kalimat yang sama menjelaskan ahli Quran. Sekarang saya ingin semuanya coba kita perbaiki diri baik-baik. Ini sudah bagus semangatnya. Masjidnya penuh, sholatnya semangat. Tapi yang kita butuhkan adalah perbaikan-perbaikan untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan. Maka mulai koreksi diri dulu. Tidak cukup dengan semangat tapi masih berbuat maksiat. Sholat iya, tapi kata-kata masih kotor. Sholat iya, tapi masih sering berselisih. Sholat iya, tapi masih senang mencela. Sholat iya, tapi gibah masih dinikmati. Saya tidak, Ustadz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh, gibah terus tiap hari. Sama. Jadi kalau semua sudah baik. Sebelum subuh istighfar, koreksi diri, perbaiki diri. Jadi baik semua, tinggal kita masuk pada tahap yang kedua. Apa tahap yang kedua itu? Nabi tidak pernah membangun masjid di satu tempat, terkhusus saat di Madinah, masjid Nabi, kecuali mempersaudarakan semua masyarakat muslim yang ada di situ. Ansor, Muhajirin, saudara. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, saudarakan. Umar, saudarakan. Bilal, persaudarakan. Ansor, Muhajirin, semua bersaudara. Kalau sudah seperti itu dipersaudarakan, maka yang terjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Saya sarankan, jangan sampai terjadi masuk masjid, tapi tak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Ayo saling berkenalan. Bahkan saat ini ada yang datang dari Pekanbaru, dari Bengkulu, ada yang dari Riau, bahkan ada yang dari Inhil. Ya, di sini ada yang dari Padangnya, Bukit Tingginya, macam-macamnya. Itu kesempatan yang sangat luar biasa. Kenapa tidak saling mengenal? Kenapa tidak saling mempersaudarakan? Setelah itu sekarang musim aplikasi, bikin aplikasi yang hebat-hebat. Wilayah Bukit Tinggi, dipandu oleh pemerintahannya, buat aplikasi. Ini muslim yang punya tukang jahitnya, ini yang punya toko sayurnya, ini yang punya tukang buahnya, ini yang punya solusi ini yang tukang berasnya. Bikin aplikasi, butuh beras, klik, tek, masuk, datang. Butuh sayur, klik di mana aja. Butuh buah, klik, datang semuanya. Dan dahsyatnya, ketika kumpul di masjid, semua memberikan solusi. Ada orang sakit, tak punya biaya ke rumah sakit, ada dokter, berkenalan, berikan obat. Ada orang tak punya pekerjaan, datang perantau, punya banyak lapangan kerja, berikan solusi. Itulah yang diinginkan dari kegiatan subuh. Itulah yang diinginkan dari aktivitas di masjid. Karena itu, tak pernah ada kegiatan di Masjid Nabi, kecuali semua masalah selesai pada masa itu. Ya, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita bergerak, ayo kita evaluasi diri, ayo kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Target pertama, minimal bisa masuk surga. Target pertama. Jangan sampai di dunia senang, di akhirat sengsara. Ya, target pertama masuk apa? Surga. Baik, saya tanya nih ya, ada 4 jenis surga. Saya ingin tanya sebentar. Pertama, yang paling tinggi, surga bersama Nabi. Ada 3 golongan, orang soleh, syuhada, dan siddiqin bersama Nabi. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 69. Yang kedua, surganya di taman surga. Langsung semua nikmat diberikan oleh Allah. Itu di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Yang ketiga, di surganya seluas langit dan bumi. Punya rumah seluas langit dan bumi. Silahkan mau maraton, mau tur de surga. Di sini tur Singkarak, tur de surga. Silahkan. Sepedaan boleh. Ya, mau koprol silahkan. Tidak akan nyampe-nyampe ujungnya langit dan bumi. Yang keempat, surga kelas biasa, surga kelihatannya biasa, tapi kenikmatannya luar biasa. Bahkan apa yang dipikirkan seketika langsung ada. Baru berpikir ada. Orang Pekanbaru datang sampai ke Bukit Tinggi, ingin mengaji di Masjid Agung, Masya Allah tengah sawah. Begitu mau belok, wah terciumlah kemudian bau durian Sumatera Barat. Pengen mampir, tidak sempat, takut tidak kebagian tempat. Datang, pus ke masjid. Saat duduk, siap-siap pulang dari sini, beli durian yang tadi tercium. Begitu keluar berangkat, durian dah habis. Pulang kemudian istirahat, tengah jalan bermimpi, mimpi durian meninggal.
Dia punya amalan bagus, masuk surga. Kelas nomor 4. Begitu masuk, yang terpikir pertama kali saat masuk, ya Allah, durian Bukit Tinggi. Itu bahasa Qurannya apa? Wa utubihi mutasyabiha. Quran surah 2 ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan persis sama dengan apa yang ia pikirkan saat itu. Sling, ada. Sekarang saya tanya, mau masuk yang mana? Pertama, VVIP. Kedua, kelas VIP. Ketiga, kelas bisnis. Atau yang keempat, kelas ekonomi. 1, 2, 3, 4. Mau masuk surga yang mana? Hah? Atau Ustaz, yang penting masuk surga aja lah, jangan mulu-mulu ya. Ada yang begitu, ada di hadis Muslim nomor hadis ke-14. Ada orang Baduy, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Baduy dari kampung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, bima makna ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya ini satu amalan yang sederhana saja, sikit saja, yang penting bisa masuk surga. Jangan tinggi-tinggi ya Rasulullah, yang penting masuk surga. Apa kata Nabi? Cukupkan dengan amalan yang fardu. Walau engkau tidak kerjakan tatawwu yang sunnah, kalau konsisten masuk surga. Salatnya fardu saja. Kalau ingin sunnah, silakan tambah dengan rawatib. Infaknya zakat saja. Kalau ingin tambah dengan sunnah, silakan sedekah, infak yang lain, boleh. Orang ini berkata, ya Rasulullah, saya akan konsisten mengerjakan yang fardu saja. Kalau salat fardu, tidak pernah salat sunnah. Tahajud tidak, duha tidak. Kalau puasa fardu, tak pernah puasa sunnah. Senin, Kamis tak dikerjakan. Tapi saya akan konsisten dengan yang fardu dan saya akan jauhi maksiat. Fantalaqa, dia meninggalkan Nabi. Faqala Nabi SAW, Nabi berkomentar, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar komitmen dengan masuk surga. Dia bisa masuk surga. Kerjakan yang fardu saja, tapi jangan berbuat maksiat. Kalau orang dulu mungkin tinggal di Baduy. Baduy itu tempatnya Sahara semua. Mau lihat TV, tak ada. Media sosial, tak ada. Maaf, gadget tidak ada. Bioskop mustahil ada. Apa yang dilihat? Unta. Apa yang dilihat? Padang pasir, badai. Karena itu potensi maksiatnya kecil. Mau bikin hoax, tidak ada. Tak ada perangkatnya. Mau lihat tayangan kotor, tak ada. Yang tanpa busana itu cuma unta, serigala. Dan tidak haram main ke kebun binatang. Hewan-hewan itu tidak berbusana, wajar. Karena hewan tak punya sifat takwa. Jadi kalau hewan berbuat salah, jangan dicela karena tak punya takwa. Hewan itu satu-satunya makhluk yang saat dicipta cuma dengan nafsu saja. Karena itu kalau hewan berbuat salah, la ammaratun bisu, melakukan sesuatu yang kotor, jangan dicela. Kuda Bukit Tinggi, delman Bukit Tinggi, keliling kampung tak pakai celana. Dia tak malu. Bertemu Anda bisa tertawa. Itulah kuda. Main ke kebun binatang, lihat kera tak pakai busana, itu biasa, tak malu. Bahkan mereka risih kalau pakai pakaian. Dan Anda pun akan tertawa. Coba silakan kuda pakaiin celana, pakaikan daster, tertawa. Monyet berikan pakaian, risih. Itulah bedanya dengan manusia. Manusia sifatnya beda dengan hewan. Diberikan nilai takwa untuk mengekang nafsunya. Yang paling aneh kalau ada manusia yang tanpa busana, itu yang kacau. Sudah diberikan pakaian, disobek-sobek. Sudah diberikan pakaian, dicopot-copot. Kalau mau kontes menanggalkan pakaian, binatang lebih hebat. Dan jangan berlomba dengan hewan, tidak akan menang. Tidak akan menang. Jangan mencela hewan, jangan memuji malaikat. Karena malaikat sifatnya sempurna. Malaikat cuma punya sifat takwa, tidak punya nafsu. Karena itu tidak ada malaikat bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Jibril tak bermaksiat. Malaikat maut tak bermaksiat. Pernah dengar kisah malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ada. Malaikat maut salah nyebut nyawa? Tidak. Semua sempurna. Kita di tengah-tengah, bukan malaikat, bukan hewan. Saat berbuat salah, kembali tobat. Takwanya muncul. Karena itu Adam dengan sifat manusianya diperkenankan salah untuk diberi tuntunan tobat bagi anak cucunya yang bukan nabi. Turun kalimat tobat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Iblis tidak mau tobat. Di malaikat itu tak pernah salah, iblis tak pernah benar. Kita itu manusia, bukan malaikat, bukan iblis. Kalau kita salah, cepat tobat. Karena yang tak tobat itu hanya iblis. Jadi kalau ada manusia berbuat salah, ada yang pernah membunuh, ada yang pernah minum-minum, pernah mabuk, pernah merampok, pernah menyuri, Anda manusia. Maka taubat untuk menunjukkan kemanusiaan Anda. Kalau tidak mau istighfar, tak mau tobat, patut ditanya, ini manusia apa setan?
Hati-hati. Karena itu ayo perbaiki. Persaudarakan diri kita semuanya, belajar Islam dengan baik. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan benar, insya Allah sekali lagi, kejayaan Islam akan didapatkan, ada kebangkitan akan dirasakan, dan yang paling penting, ada kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Sekarang kita butuh orang baik yang pintar tuh banyak. Ahli hukum yang pintar banyak. Ahli ekonomi yang pintar banyak. Insinyur yang pintar banyak. Tapi ahli hukum yang pintar pun banyak yang dihukum. Ya. Ahli ekonom pun banyak yang tidak bisa membangkitkan ekonomi bangsa. Sekarang saatnya kita butuh orang baik. Ayo bangkit. Dengan kebangkitan itu bangsa kita pun akan terbantu menjadi bangsa yang unggul. Kita ingin kirimkan pesan insya Allah dari Bukit Tinggi, dari Masjid Tengah Sawah. Insya Allah di sini akan ada orang-orang hebat yang bangkit, akan ada pejuang-pejuang yang bangkit, dan insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul di surga, dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak banyak yang saya mungkin bisa sampaikan dalam kesempatan subuh ini. Saya datang hanya ingin memberikan inspirasi, memberikan motivasi supaya kita bisa bergerak lebih dekat dengan Allah. Terakhir, saya berikan satu amalan. Tapi tolong catat baik-baik ya. Ini rahasia antara kita saja. Tolong jangan dibagi orang ya. Mulai hari ini, cepat kerjakan amalan ini. Karena amalan ini satu-satunya amalan yang disebutkan dalam Al-Quran bisa merubah kondisi seseorang, bahkan lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik. Ini yang bisa merubah umat jahiliyah menjadi khairu ummah. Amalan itu tiada lain adalah amalan mencintai Al-Quran. Mulai sekarang ya cintai Al-Quran. Ada 3 amalan yang bisa dilakukan untuk mencintai Al-Quran. 1, amalan pertama mulai rajin membaca. Supaya kita kenal dengan Al-Quran. Ayo, dapatkan. Kedua, mulai mengkaji isi Al-Quran. Jangan-jangan selama ini kita baca tapi tak paham artinya. Ketiga, mulai dengan mengamalkan isi Al-Quran dan menjadi manusia Quran berjalan. Hafalkan dengan tujuan bukan sekedar hafal 30 juz. Tapi Al-Quran itu jadi bimbingan dalam hidup kita untuk menuntun kita. Jadi kemanapun ayat yang mengingatkan kita. Mau menatap, ayat mata hadir. Mau berjalan, ayat kaki hadir mengingatkan. Mau bergerak tangan, ayat tangan hadir mengatakan, kerjakan ini, tinggalkan ini. Kalau sudah begitu, maka janji Allah akan diberikan. Dan Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis yang sahih. Saya tutup ceramah kami dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima informasi ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, perhatikan kalimatnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau ada orang baik, kata Nabi, maka yang terbaik di antara sekian yang baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan isinya dalam kehidupan. Maka bagaimana cara belajarnya? Secara singkat. Tidak harus semua Anda buka pelajari. Kalau mau baca, baca semua khatam. Kalau mau hafalkan, hafalkan semua. Tapi kalau ingin praktekkan isinya, coba lihat apa yang kita butuhkan dan profesi apa yang kita jalani dalam keseharian. Bapak yang pedagang, keluarkan ayat-ayat dagang. Ayat bisnis. Bikin kelas. Cari ustaz, cari habib, cari ulama, cari buya yang mengajarkan bagaimana cara berdagang yang baik dalam Al-Quran. Buka hadisnya. Ayo, Anda yang di pemerintahan, buka Kitabul Imarah, tuntunan pemerintah dengan baik, keluarkan. Anda yang belajar di kampus-kampus, sekolah-sekolah, keluarkan ayat-ayat ilmu, telusuri, baca, pahami. Buka hadisnya, Kitabul Ilmi, turunkan ayatnya. Bikin kelas khusus kajian untuk penuntut ilmu. Ibu yang rumah tangga, Bu, sudah belasan tahun ibu jadi ibu. Berapa puluh tahun jadi ibu. Keluarkan ayat-ayat ibu Qurani. Tahun lalu, saya bimbing ada satu rombongan haji khusus dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Saat berangkat ke sana, saya ditunjuk jadi Amirul Hajj. Siapa mereka? Allahu Akbar, orang-orang hebat. Di antara mereka adalah para penghafal Quran masih kecil-kecil, anak-anak, cilik-cilik. Ternyata yang haji itu bukan anaknya saja. Anak yang hafal Quran, bapaknya ikut haji. Ibunya ikut haji. Gurunya ikut haji. Temannya ikut haji. Bayangkan kalau satu bukit tinggi jadi ahli Al-Quran, keberkahan akan diturunkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat ini. Ya. Karena itu ayo mulai bergerak, jangan kalah oleh daerah-daerah lain. Saya sudah roadshow ke beberapa tempat di wilayah-wilayah di Indonesia, hampir rata-rata sudah menyiapkan diri menjadi ahli Quran. Yang dahsyat, Bapak Ibu penting mesti tahu ini. Ada satu keluarga, bapaknya kerja di bangunan, orang katakan kuli bangunan. Istrinya seringkali ngambil suluh, kayu-kayu di sawah. Pekerjaan cuma demikian. Anak ada 3. Yang dahsyat, istrinya selalu berkata kalau ada tamu, Masya Allah dijamu, semua ada makanan, minuman, ikan, dan dia berkata, Alhamdulillah Abi kalau pulang bawa uang banyak, 500 ribu.
500.000 untuk sebulan dan berkah hidupnya. Siapa mereka ini? Maaf, suaminya ternyata ahli Quran. Hafal Quran 30 juz. Istrinya hafal Quran 7 riwayat dengan sanad. Anaknya, tiga-tiganya semua hafid, penghafal Quran. Dan Allah berikan kedamaian dalam kehidupan mereka. 500.000 sebulan, terasanya banyak habis-habis. Orang datang buah ada, orang datang ikan ada, semua nikmat. Jadi kalau Quran sudah turun, berkah semua kehidupan. Nikmat, enak, damai. Maka coba ayo mulai berlomba. Anak-anak kecil-kecil di Bekasi itu, usia 4 tahun, 5 tahun, sudah mulai. Sebelum maghrib sudah datang. Sebelum maghrib, pulangnya setelah isya, 8:30 baru pulang. Apa yang mereka kerjakan? Ibadah, menghafal Quran, pulang. Ibadah, menghafal Quran, pulang. Ada anak kecil kemarin 7 tahun, sudah hafal Quran. Hafal Quran dengan nomornya, posisinya, dan tema ayatnya. Kami minta bacakan ayat tentang neraka. Langsung air matanya mengalir. Tak sanggup melanjutkan. Keluar. Ada yang hafal Quran 21 hari, 23 hari, 24 hari, 30 hari. Rata-rata sudah berlomba. Pertanyaan saya, saat mereka sedang mengejar surganya, Anda berada di mana pada saat itu? Silahkan kumpulkan dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Supaya satu saat kita bisa kembali pulang dengan bekal yang cukup dan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum mampu berlomba dengan orang soleh mengumpulkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk mulai bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira insya Allah nanti bertemu di Dangung-Dangung. Nanti saya bawa salah satu ahli Quran. Saya datang dengan tim dari ahli Quran juga. Itu kita ajarkan nanti cara menghafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya, bagaimana prakteknya, seperti apa jalannya. Mudah-mudahan saya ingin dengar satu saat lagi kemari, ada nanti pedagang yang sudah hafal Quran, ada nanti pengusaha yang hafal Quran, ada nanti siswa yang hafal Quran, ada ibu-ibu rumah tangga yang ahli Quran. Dan demi Allah, mudah-mudahan satu saat kita akan bergandengan tangan ke surga menghadap Allah sebagai ahli Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allah! Jaga ulama kita, jaga buya-buya yang ada di sini, jaga orang-orang baik, dan bersatu, jangan terpecah belah. Hadirkan kebahagiaan-kebahagiaan, kebaikan-kebaikan, dan mari berkontribusi untuk bangsa kita dengan menjadi orang baik di lingkungan tempat kita tinggal. Siap insyaAllah? Siap! Baik, Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. Kadang beliau hamdalah saja kalau dirasa cukup. Kadang beliau kemudian berdoa, sahabat kemudian mengiringi dan mengamini. Kadang beliau tutup dengan kifaratul majlis kalau ada sesuatu yang dikira kemudian melahirkan hal-hal yang kurang baik untuk dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkenan ingin menggabungkan ketiganya. Mudah-mudahan dengan ketiganya digabungkan, Allah berikan keberkahan kepada kita semua, kedamaian untuk kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita mohonkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada satupun yang hadir di majlis ini, di masjid ini, di sekitaran masjidnya datang membawa dosa, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satupun di antara hamba-Mu hadir di tempat ini dalam subuh ini membawa kegelisahan di hatinya, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah mudahkan semua urusan kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada yang tengah Engkau uji saat ini dengan penyakit, seberat apapun dia sakit, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Rabb asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridah. Allahumma ya Allah tub kullal 'asi ya Allah min ma'siyatihim. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih dekat dengan bimbinganmu ya Arhamar Rahimin. Dan mohon ya Allah, berikan bimbingan, berikan tuntunan, dan sadarkan orang-orang berbuat maksiat untuk taubat ya Arhamar Rahimin. Sadarkan bahwa mereka ya Allah akan wafat, sadarkan pada jiwa mereka bahwa mereka akan wafat. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bertobat. Jangan biarkan Kau wafatkan setiap pelaku maksiat sebelum mereka bertobat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana ijma'na fi khair, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa wahidna ya Allah tahta syi'ari kitabika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jangan biarkan kami terpecah belah. Satukan kami dalam kitab-Mu ya Allah, satukan kami dalam ridha-Mu ya Allah, dan mohon jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Kau rahmati, perpisahan kami perpisahan yang Kau cintai, dan satukan kami di surga ya Allah seperti Engkau satukan kami dalam kehidupan di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.